kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sebelum mungkin dibaca, pembacaan kita malam hari ini tidak ada perikopnya, sebab perikopnya masih menggabung dengan pasal sebelumnya. Itulah di pasal 2, Musa diutus Tuhan. Nah, Musa diutus Tuhan ini merupakan judul besar dari bagian akhir pasal 2 sampai kepada pasal 3 secara keseluruhan. Bahkan nanti juga masih mencakup sampai kepada pasal 4. Pasal 4 bagian awal sampai 17 itu masih satu tema atau judulnya tentang Musa diutus Tuhan. Jadi inilah nanti kita akan lihat dalam suatu gambaran besar proses bagaimana Tuhan mengutus Musa. Dan inilah pengutusan yang sangat rumit. Inilah proses pengutusan yang tidak gampang, tidak sederhana, berbeda dengan Nabi Yeremia, berbeda dengan para nabi, berbeda dengan yang lain, perbandingan lain dalam Alkitab ketika diutus, segera pengutusan Samuel, pengutusan Yeremia, itu jauh lebih sederhana, jauh lebih tidak ada pushback, tidak ada tantangan dibandingkan dengan pengutusan Musa. Jadi pengutusan Musa tadi saya katakan mulai dari bagian akhir pasal 2 sampai bagian awal pasal 4 itu semua judul besarnya adalah Musa diutus Tuhan. Nah, itu gambaran besar. Tapi kita akan lihat dalam gambaran besar tersebut, dalam judul besar tersebut ada gambaran-gambaran kecil, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan coba petakan melihat gambaran kecil, tapi tidak lupa gambaran besar. Melihat gambaran kecil dari pengutusan Musa ini, tapi tidak melupakan gambaran besar, judul besar itulah Musa diutus Tuhan. Nah, kita akan petakan dan kita akan mulai baca dari ayat 1 sampai 12. Sebab kalau judul besarnya kita lihat semua ya dari pasal 2 bagian akhir sampai pasal 4 bagian awal itu masih sama judulnya. Menyambung semua Musa diutus Tuhan. Tapi saya katakan tadi kita akan coba lihat gambaran-gambaran kecil sebab dalam rumitnya pengutusan Musa di situ terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Jadi kita bisa lihat ada positifnya juga, bukan berarti bagus. Ada positifnya, dampak positifnya dalam rumitnya pengutusan Musa. Dalam berbelat-belitnya Musa kepada Tuhan. Di situ kita jadi bisa melihat banyak, belajar banyak tentang Tuhan. Dan itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita belajar Alkitab. Kita baca dari ayat 1 sampai 12, silakan. Ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Ya, Musa, ingat yang lalu bagaimana Musa ini lari dari Mesir ke Midian. Musa lari dari Mesir ke Midian pada saat dia berusia 40 tahun. Jadi bagian awal pasal 2 kita diperlihatkan Musa lahir, Musa usia 3 bulan, Musa kemudian berusia 40 tahun. Dan sekarang dia sudah mulai masuk ke dalam usianya yang ke-80 tahun. Jadi sangat jauh lompat-lompatnya waktunya ini. Dan sekarang kita bagaimana melihat dalam Keluaran pasal 3 ini, Musa sudah lari di Midian dan sekarang di Midian dia sudah punya keluarga. Di Midian dia sudah menikah dengan anaknya Yitro. Di Midian bahkan dia sudah punya anak, ada 2 anaknya, Gersom dan Eliezer. Jadi Musa di sini sudah settle, sudah berumah tangga, bahkan sudah cukup banyak waktu dia habiskan di Midian.
sudah cukup tenang hidupnya di Midian. Dan sekarang kita lihat bagaimana, terus lanjut baca. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, Iya, sampailah ia ke gunung Allah, yakni yakni gunung Horeb. Gunung Horeb. Jadi di tengah Musa melakukan rutinitasnya sehari-hari, kegiatannya sehari-hari sebagai seorang gembala, dia menggembalakan domba mertuanya. Di situ kemudian dia tiba di Gunung Horeb. Nah, ayat yang kedua, terus. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Sekarang kita lihat, muncullah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, ini perhatikan ayat yang kedua ini. Ayat yang kedua ini adalah ayat yang begitu luar biasa dalam, sebab ada penyebutan malaikat Tuhan. Perhatikan di Alkitab saudara itu, Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang kedua ini, malaikat Tuhan itu memiliki huruf M kapital. Di ayat 2 perhatikan, malaikat Tuhan itu M-nya kapital, malaikat Tuhan. Sebab memang ini menunjuk kepada malaikat tertentu, bukan sembarang malaikat. Ya, saya langsung saja, inilah prainkarnasi Yesus. Jadi malaikat Tuhan dengan huruf M, dalam ketika kita belajar kitab Kejadian yang lalu, bagian akhir saya sudah sampaikan bagaimana penyebutan malaikat Tuhan atau dalam bahasa Inggris Angel of the Lord, itu semua prainkarnasi Yesus. Jadi inkarnasi itu adalah bagaimana Yesus lahir atau firman menjadi manusia. Nah, ini pra. Sebelum dia mengambil rupa manusia, dia sempat menampakkan diri. Menampakkan diri tapi belum jadi rupa manusia. Dia belum ambil rupa manusia. Nah, inilah prainkarnasi. Dan biasa orang sebut dengan istilah teofani, atau kalau merujuk langsung kepada Kristus secara khusus, kristofani. Nah, inilah malaikat Tuhan, M besar, dan nanti kita lihat kenapa disebut ini M besar. Sebab sangat jelas, bahkan dalam pertemuan yang lalu ketika kita belajar kitab Kejadian, malaikat Tuhan ini nampak sangat jelas justru ketika Yakub atau Israel memberkati anaknya, dia sengaja menyebut dua pribadi, itulah Tuhan dan malaikat. Tuhan dan malaikat yang disebutkan dalam suatu kata tunggal, bukan jamak. Kalau dua pribadi harusnya menggunakan kata jamak, lebih dari satu. Nah, ini dua pribadi tapi satu. Penggunaan katanya itu dalam kesempatan yang lalu kita sudah pelajari. Dan sekarang kita diperlihatkan lagi. Muncullah malaikat Tuhan, M besar. Malaikat Tuhan menampakkan terus. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Ya. di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terus, Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Dan ini yang mendisrupsi rutinitas Musa. Musa sebagai seorang gembala yang kurang lebih sudah lama di sana, sudah biasa menggembala di sana, semak duri terbakar itu kalau di daerah sana itu biasa. Biasa, apalagi kalau panas terik, semak yang sudah sangat kering itu gampang sekali terbakar ketika sudah sangat panas. Nah, kali ini terbakar, tapi perbedaannya semak duri ini tidak dimakan api. Yang biasanya terjadi adalah begitu ada api habis langsung. Sebab sangat kering semak duri itu, apalagi di area sana tempat yang sangat panas, sangat kering. Segera akan habis, tapi kali ini berbeda. Menyala tapi tidak dimakan api. Dan itu terus ayat 3. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu." Penglihatan yang hebat itu.
Sebab Musa dalam rutinitasnya sudah berpengalaman sebagai seorang gembala pada titik ini. Dia sudah biasa lihat semak yang terbakar sendiri. Kenapa? Sebab mengingat kondisi iklim, situasi geografis di sana. Biasa terbakar sendiri. Kalau saudara biasa dengar ada hutan terbakar di musim panas, nah itu hutan masih jauh lebih ada airnya. Nah ini sudah benar-benar memang kondisi tidak ada air, panas. Jadi wajar sesuatu yang kering itu terbakar. Tapi kali ini berbeda sebab semak duri itu tidak habis-habis. Tidak dimakan api. Sehingga dia mau lihat ke sana. Terus, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? mengapa tidak dimakan api, tidak terbakar? Terus, Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, terus berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. ini petunjuk pertama yang kita harus perhatikan. Tadi di ayat 2 dikatakan siapa yang ada di semak-semak duri. Di semak duri itu. Malaikat Tuhan yang besar. Nah di ayat 4 dikatakan berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Jadi Allah tidak berseru dari langit. Allah berseru dari tengah semak duri. Yang di situ tadi posisinya malaikat Tuhan yang besar itu. Di situ berdiri malaikat Tuhan, tapi itu juga dikatakan Allah. Allah berseru dari tengah-tengah semak duri. Jadi inilah Kristofani atau prainkarnasi Yesus. Nah, nanti ketika dia firman menjadi manusia, itu tema Natal kita nanti di bulan Desember ini secara lokal. Di Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Nah, baru dia benar-benar berinkarnasi, baru dia ambil rupa manusia, dia rasakan sepenuhnya jadi manusia, bagaimana manusia itu dikandung, bagaimana manusia itu lahir, bagaimana manusia itu berusia bayi, bagaimana berusia 12 tahun, bagaimana tumbuh besar. Untuk apa itu? Dalam Ibrani dikatakan supaya dia bisa dicobai dalam segala hal. Yesus dicobai dalam segala hal supaya dia bisa merasakan kelemahan kita. Supaya dia bisa tahu kelemahan kita. Kalau ditekan ini apa sakit, kalau ditekan masalah ini apa sakit, kalau ekonomi, kalau penyakit, kalau ini ditekan apa sakit, dia sudah tahu semua. Sehingga menginjak usia 30 dia mulai pelayanan. Itu Yesus Kristus. Dan dia rasakan semua full, benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Tapi sebelum itu, banyak kali dia sudah menampakkan diri dalam sebutan-sebutan yang belum diketahui. Sehingga nanti kalau kita baca perjanjian baru, Rasul Paulus jelaskan, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Sebab ini, kitab Keluaran ini tulis kurang lebih 1400 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. 1400 tahun, dan itulah yang dijelaskan nanti Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Kenapa? Sebab dalam masa intertestamental itu masa intertestamental itu adalah masa antara kitab Maliaki dengan munculnya Yohanes Pembaptis. Jadi masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada kekosongan waktu, Tuhan diam, Tuhan tidak bicara, tidak ada nabi Tuhan kirim 400 tahun. Yang mereka miliki pada waktu itu hanyalah kitab-kitab perjanjian lama. Nah, sebagaimana yang terjadi pada waktu sekarang, demikian juga terjadi di zaman itu. Para orang Yahudi berteologi. Akibat mereka berteologi muncullah golongan Saduki, golongan Farisi, golongan Selot, golongan Herodian. Muncul semua itu. Akibat mereka berteologi sebab mereka cuma pegang perjanjian lama. Nah, salah satu teologi mereka karena mereka bingung menjelaskan kitab Kejadian, kitab Keluaran khususnya pasal 2 ini, mereka sampai pada titik bahwa ada dua Tuhan. Mereka sebut itu teologi two power in heaven. Jadi ada dua kuasa di sorga. Nah, itu muncul. Dan itu saudara bisa cari dalam temuan paling hebat di abad ini. Temuan paling hebat terakhir ini, itulah temuan gulungan kitab Laut Mati. Di situ dituliskan bagaimana mereka berteologi.
orang-orang kuno itu, dan mereka menjelaskan ada dua Tuhan di sorga, ada dua kuasa. Mereka bingung menjelaskan kitab Kejadian, kitab Keluaran, apalagi kitab Daniel. Kitab Daniel, di mana Daniel katakan ada seorang yang sudah lanjut usianya, duduk di atas tahta, kemudian datanglah pribadi yang lain yang mengendari kereta berapi itu, memberikan kuasa kepadanya. Jadi itu yang mereka bingung jelaskan. Itu menjadi misteri dari abad ke abad, sehingga begitu muncul Rasul Paulus katakan, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Inilah rahasia yang tersembunyi, bahwa apa? Firman ada di tengah-tengah kita. Yesus sudah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebab mereka sangat bingung, dan puji Tuhan, ini saya sampaikan seperti ini supaya kita ada perbandingan. Seandainya kita lahir 400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, kita juga akan sangat bingung. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Bukannya Tuhan itu satu, ternyata Dia Tritunggal. Tritunggal. Dan puji Tuhan, belajarlah mensyukuri, ternyata kita sudah hidup dalam era penyataan yang penuh. Sudah dinyatakan secara penuh. Sehingga tidak ada lagi penyataan tambahan di luar dari Alkitab. Kalau ada penyataan tambahan, ya tambahkanlah, berarti bukan 66 kitab, 67 kitab. Tidak ada lagi wahyu baru. Inilah penyataan atau wahyu dari Tuhan, dan sudah genap, sudah dinyatakan. Iluminasinya itu berkembang, inspirasinya sudah stop. Sehingga dalam Galatia dikatakan kalau ada yang sampaikan yang lain, yang tambahkan lain, terkutuklah dia. Sebab sudah tertutup. Nah, sekarang kita kembali pada firman Tuhan. Ulangi ayat yang 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Terus berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berserulah kepadanya. Allah dari tengah-tengah semak duri. Di mana tadi posisi malaikat? Di semak duri. Nah, sekarang dikatakan malaikat itu juga adalah Allah. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Terus Musa, Musa. Musa, Musa. Terus Dan ia menjawab, ya Allah. ya, Musa menjawab, ya Allah. Jadi malaikat Allah yang menampakkan diri itu juga Allah. Itu Allah. Dan sekarang kita pegang ini ayat 4. Selanjutnya sampai kepada pasal 4 bagian pertama, pasal 4 ayat 17. Itu yang berdiskusi dengan Musa adalah malaikat Allah ini, yang adalah Allah juga. Jadi bukan lagi suara dari sorga, dia dengarkan. Langsung ini, yang di tengah-tengah semak duri berdiskusi dengan dia, berbicara dengan dia. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus Ayat yang kelima. ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Nah ini luar biasa. Dan ini kita mulai pelan-pelan masuk mengenal tentang kekudusan Allah. Sebab dalam kitab Kejadian belum terlalu jelas. Nah, sekarang dalam kitab Keluaran akan semakin jelas tentang karakteristik Allah, tentang sifat atribut Allah, tentang siapa Tuhan itu. Itu akan makin jelas. Dan yang pertama, bahwa Allah itu kudus. Dia kudus. Bahkan, ya baca saja 5 lagi. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Jangan datang dekat-dekat. Nah, itu konsekuensi dari Allah yang kudus. Allah yang kudus. Apa arti kudus itu? Kudus dari bahasa Ibrani atau yang disebut kodes. Kodes atau berasal dari kata kadas, yang artinya terpisah. Terpisah. Itu arti kudus dari kodes. Kodes itu dari kadas, yang artinya terpisah. Terpisah. Sesuatu yang sakral. Terpisah, sesuatu yang sakral. Nah, itu kudus. Dan konsekuensi atau
bentuk karena memang Tuhan kudus, jangan dekat-dekat. Artinya tidak bisa menjadi satu manusia dengan Allah ini. Sebab Allah itu kudus, dia terpisah, dia berbeda dengan manusia, alamnya berbeda, derajatnya berbeda, kemuliaannya berbeda, berbeda semua. Dan ini pertama kali peringatan ini muncul, jangan dekat-dekat, janganlah datang dekat-dekat. Dan yang kelima ulangi, lalu berfirman, Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. terus, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. bahkan sampai tanah itu jadi kudus, bukan tanahnya kudus. Cuman karena kehadiran Tuhan, malaikat Allah berpijak di situ, tanah itu menjadi tanah yang kudus. Dan Musa harus mendekat dengan syarat tidak boleh mendekat, bahkan bisa berdiri di situ dengan syarat buka kasutmu, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan kitab Keluaran ini akan banyak mengajarkan kita tentang kekudusan Allah. Bahwa Allah itu kudus, Allah itu terpisah, Allah itu ada pada suatu alam yang berbeda, ada pada suatu derajat yang berbeda dengan manusia. Tidak boleh sembarang dekat, bahkan tidak boleh dekat-dekat. Ada suatu konsekuensi kalau tidak sadar kekudusan Allah, tidak mengerti kekudusan Allah. Sehingga peringatan Tuhan sampaikan kepada Musa, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Terus, Lagi ia berfirman, ya, Akulah Allah ayahmu, akulah Allah ayahmu, terus, Allah Abraham, Allah Abraham, terus, Allah Ishak, dan Allah Yakub. aku Allah ayahmu, Allahnya Amram, itu bapak dari Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. memandang Allah. Jadi Musa bisa melihat Allah, sebab tadi malaikat Allah itu adalah Allah juga. Dia ada di tengah-tengah semak duri. Musa takut memandang Allah. Terus, Dan Tuhan berfirman, ya, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. malaikat Allah yang adalah Allah, sekarang itu dikatakan Tuhan berfirman. Jadi malaikat Allah itu Tuhan juga, Allah juga. Dan Tuhan berfirman, tapi tidak semua malaikat. Kita tidak generalisil, yang kalau dalam Alkitab kita biasanya diberikan M besar. M besar, dalam bahasa Inggris biasanya ditambahi awalan the, atau langsung angel of the Lord. Nah, ini Tuhan berfirman, terus Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. terus, Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. terus, Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Terus, Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. dan luas. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. terus, Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. iya, Ke tempat orang Kanaan, terus, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. iya. Perhatikan di ayat 8 ini, Tuhan menyatakan apa tujuannya turun. Apa tujuannya menampakkan diri di tengah semak duri itu. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi aku mau melepaskan mereka, untuk melepaskan mereka dari Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir ke suatu negeri yang baik.
Nah, ini kehendak Tuhan. Terus ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Terus. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ayat 8 tadi kita perhatikan, Tuhan menyatakan tujuannya. Aku menampakkan diri untuk melepaskan, untuk menuntun. Nah sekarang ayat 10, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, apa yang kita lihat di sini? Tuhan menyatakan kehendaknya, tapi Tuhan mengutus Musa. Tuhan memakai Musa. Itu menjadi suatu hal yang sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, sangat luar biasa. Ada sesuatu yang mengganjal di situ. Tuhan mau sesuatu, Tuhan menginginkan sesuatu, tapi mengutus orang lain. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan itu sendiri semua? Tanpa perlu Musa. Tidak perlu pakai Musa. Toh Musa juga tidak sempurna. Musa juga meskipun sangat luar biasa ada kekurangan. Dan ini pengutusan, masih awal-awal pengutusan. Dari semua sejarah pengutusan ini masih bagian awal dari sejarah pengutusan. Nanti setelah ini lepas muncul nabi-nabi yang diutus Tuhan. Tapi ini bagian awal. Bagaimana Tuhan mengutus manusia. Jadi seakan-akan tanpa Musa tidak jalan rencana Tuhan yang tadi dikatakan ayat 8. Aku turun untuk melepaskan, aku menuntun mereka ke Mesir. Tapi aku mengutus engkau. Tuhan melibatkan Musa bukan karena Tuhan tidak mampu, tidak sanggup melakukan itu semua, apalagi karena alasan efisiensi. Mungkin bensin dari sorga ke bumi mahal harganya, sehingga pakai orang di sana supaya Tuhan tidak perlu bolak-balik turun. Bukan demikian, bukan alasan efisiensi. Apa alasannya? Kenapa Tuhan pakai orang tidak sempurna? Sebab untuk membangun suatu hubungan, untuk mendidik karakter. Tuhan bisa saja langsung sekejap mata memindahkan orang Israel yang waktu itu ada di Mesir, mungkin masih dirantai, masih di penjara. Dalam sekejap mata Tuhan pindahkan langsung ke Kanaan. Tuhan habiskan itu orang Hewi, orang Feris, langsung sekejap mata habis, langsung pindah, langsung jadi rumahnya. Langsung duduk diam jadi raja di sana Israel. Langsung ada ininya, ada segala macam. Bisa Tuhan skip itu. Sebab Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara percaya? Tapi lihat di sini betapa Tuhan itu ajaib dalam rancangannya. Kenapa pakai Musa? Pada 8 sudah jelas apa maunya Tuhan. Tuhan mau membebaskan, Tuhan mau menuntun ke Mesir. Tapi sekarang ayat 10, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau. Yang jelas alasannya bukan efisiensi, alasannya tadi karena hubungan. Untuk mendidik, untuk membentuk karakter tidak bisa begitu. Bayangkan kalau tiba-tiba sekejap mata orang Israel yang waktu itu ada di Mesir yang mungkin masih dirantai, masih di penjara, masih dalam pekerjaannya, tiba-tiba langsung sudah di tanah perjanjian. Sudah langsung di Kanaan, di tanah perjanjian sana, dan orang-orang Hewi, orang Feris, orang Hebus, semua itu sudah Tuhan musnahkan sekejap mata. Mereka akan tetap bermental budak. Mentalnya tidak berubah. Pengharapannya tidak terasah. Pengharapannya kepada Tuhan tidak ada. Itu sama dengan menghasilkan anak manja. Dan sebab Tuhan pentingkan hubungan. Coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai yang kelima. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai yang kelima, kita lihat ini. Sebab ini bagian awal dari sejarah pengutusan. Sebelum nanti kita lihat banyak sekali Tuhan utus nabi, utus ini, utus itu. Sekarang Musa, Tuhan utus
Sehingga kita perlu, kenapa harus Tuhan pakai utusan? Kenapa tidak dia sendiri lakukan semua langsung sekaligus begini begitu? Selalu ada maksud Tuhan di situ. Dan apapun maksud Tuhan selalu baik dan ajaib, dan kadang-kadang kita tidak terpikir. Ada yang kedua. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Iya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. 40 tahun ini. Saudara tahu kenapa bisa 40 tahun? Karena mereka bersungut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, andaikan Tuhan tadi saya katakan sekejap mata pindahkan Israel langsung ke tanah perjanjian, hilangkan semua, tidak ada proses ini. Tidak ada hubungan yang terbangun. Hubungan yang terbangun itu tidak bisa instan. Semua jenis hubungan di dunia ini pasti membutuhkan satu komponennya, apa? Waktu. Tidak mungkin kita suami istri mau punya hubungan yang dalam kalau tidak meluangkan waktu. Seorang bapak dengan anak kalau tidak luangkan waktu. Semua jenis hubungan harus meluangkan waktu. Dan di situ ada pembelajaran. Dan itulah sebabnya Tuhan pakai semua ini. Manusia-manusia. Dan tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Musa juga ada kekurangannya, tapi tetap Tuhan mau utus. Tuhan mau pakai. Sebab dia Allah yang setia, dan dia punya 1001 alasan. Dan semua alasannya pasti positif. Pasti baik. Nah, kita lihat di sini ayat yang kedua, ingatlah seluruh perjalanan yang Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Merendahkan hatimu, nah ini. Merendahkan, tidak akan ada kerendahan hati. Seandainya tadi sekejap mata Israel dipindahkan ke tanah perjanjian. Merendahkan hatimu, terus dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, terus yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Terus jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Terus untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ini membuat mengerti, bagaimana caranya membuat mengerti mereka. Kalau mereka tiba-tiba ada di tanah perjanjian, tinggal lipat tangan, angkat kaki, semua sudah jadi. Ingat tadi ayat 8 dengan jelas Tuhan nyatakan apa maksud dia turun. Aku turun untuk melepaskan, untuk menuntun Israel, karena sudah kudengar seruan mereka. Sudah jelas maksudnya Tuhan. Dia mau lepaskan, dia mau tuntun. Pada saat itu kalau dia mau jadikan maksudnya, bisa sekejap mata. Kalau cuma untuk sekedar melepaskan dan menuntun ke Mesir. Tapi ternyata ada proses di situ. Dan dalam proses inilah kita lihat ternyata rancangan Tuhan sedemikian besar dan dalam. Tuhan izinkan berbagai macam proses terjadi. Tuhan menggunakan manusia di tengah segala kekurangan dan kelemahannya untuk suatu rencana besar, untuk membentuk kita, mempersiapkan kita. Di sini dikatakan untuk membuat mengerti bahwa manusia hidup, terus bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang diucapkan Tuhan. Bagaimana caranya mengerti ini kalau tidak pernah rasa lapar? Bagaimana caranya mengerti itu? Kita harus dipush sampai kepada titik tertentu baru kita bisa mengerti ternyata semuanya ditopang oleh Tuhan. Amin. Bukan roti yang membuat kita hidup, ternyata Tuhan. Saudara percaya? Nah, bagaimana caranya membuat mengerti itu kalau tidak melalui proses ini? Kalau seandainya Tuhan pindahkan sekejap mata Israel langsung ke tanah perjanjian, dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi kadang-kadang kita tidak suka prosesnya. Kadang-kadang dalam proses kita mengeluh.
Ingat saja proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi selalu bermaksud baik. Amin. Bahkan ini lapar itu konotasinya negatif. Selalu orang bilang negatif, lapar. Tapi ternyata dari rasa lapar ini muncul pengertian bahwa kita tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini betapa dalamnya rancangan Tuhan. Betapa kaya hikmat Tuhan tidak terselami oleh manusia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita tidak mengerti, belajar percaya saja bahwa Tuhan itu baik. Amin. Allah yang baik tidak merancangkan kecelakaan. Allah yang baik, apapun produknya pasti baik. Pasti baik sebab dia baik. Allah yang baik ini pasti menghasilkan yang baik. Ternyata ada maksud Tuhan di situ. Tuhan pakailah Musa, dan Tuhan sudah tahu semua bagaimana jalannya nanti, bagaimana ceritanya nanti, Tuhan sudah tahu semua. Tuhan pakailah Musa, Tuhan utuslah Musa. Aku berkehendak begini, tapi aku pakai engkau, kuutus engkau, Musa. Selesaikan dulu sampai yang kelima. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Nah, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Bagaimana mengerti ini? Bagaimana mereka akan rasakan ini? Kalau tiba-tiba langsung masuk tanah perjanjian, tiba-tiba langsung di sana, sudah jadi rumahnya, sudah jadi bentengnya, sudah jadi semua, sudah tinggal tuai. Bagaimana menikmati ini? Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan? Bagaimana mereka bisa menaruh harap kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi mengucap syukur di tengah suasana yang baik itu orang tidak kenal Tuhan pun bisa. Nah, bagaimana mereka belajar mengucap syukur meskipun tadi Tuhan izinkan lapar, Tuhan izinkan jalan, Tuhan izinkan begini. Bagaimana caranya? Meskipun prosesnya ini kita tidak mengerti, satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Dan tidak ada perbedaan Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru sama. Satu Allah yang kita sembah. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud di situ. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Bagaimana kita mau tahu? Ternyata biar pakaian Tuhan bisa urus. Pakaian hal yang kecil dari tubuh kita. Kalau kita bayangkan Tuhan yang mengatur semesta ini. Saudara pernah lihat tangkapan gambar oleh teleskop yang terbaru itu? Apa namanya? Hubble kalau tidak salah. Bukan Hubble, ada yang lebih baru lagi. Betapa luasnya semesta ini dan semesta ini diatur oleh Tuhan. Tapi sampai detail terkecil dari manusia, pakaianmu itu juga Tuhan perhatikan. Bagaimana kita mau mengerti kalau cuma tiba-tiba langsung di Mesir? Atau Israel langsung di Mesir? Bagaimana Israel mau mengerti? Ternyata dia adalah Allah yang peduli, biar pakaian dia pedulikan. Biar kaki dia pedulikan, biar kasut dia pedulikan. Bagaimana Israel mau mengerti kalau tiba-tiba langsung di tanah perjanjian? Bagaimana dia belajar karakter Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli, Tuhan adalah Allah yang perhatian. Kalau tiba-tiba langsung ada di tanah perjanjian. Nah, ini semua kita mulai lihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu dalam, begitu besar. Ini untuk mengajar. Jadi setiap terjadi di sini semua itu ada pelajaran di balik itu. Pakaianmu tidak buruk di tubuhmu, kakimu terus ulangin 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Karena siapa itu? Karena Tuhan. Artinya Tuhan pedulikan sampai sedemikian. Kakimu tidak bengkak. Kasutmu di pasal yang lain. Kasutmu, bajumu. Bagaimana mereka mau mengerti betapa Tuhan perhatikan? Yang saya bilang, coba bandingkan siapa yang atur semesta ini. Berapa banyak bintang, berapa banyak planet. Itu semua Tuhan yang atur dan Tuhan perhatikan semua detail demi detail. Nah, sekarang sampai kepada kita juga Tuhan perhatikan. Bagaimana kita mau membayangkan itu? Betapa dalamnya perhatian Tuhan. Jadi semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada pelajaran di situ dan belajarlah berhikmat.
lihat pelajarannya. Orang biasa katakan ambil hikmahnya. Itu perkataan yang luar biasa tapi sulit dilakukan. Di tengah proses ambil pelajarannya, apa di situ yang kau bisa pelajari? Jangan negatifnya yang kau lihat. Apa positifnya di situ? Apa yang kau pelajari tentang Tuhan dari hal ini? Dan demikian baik Tuhan. Sejak dari awal pengutusan, Tuhan sudah nyatakan maksudnya. Tuhan mau melepaskan dan Tuhan mau sampai ke Mesir, sampai ke tanah perjanjian, lepas dari Mesir sampai kepada tanah yang dijanjikan. Itu sudah sejak dari awal Tuhan nyatakan. Tapi nanti prosesnya panjang. Diutuslah Musa, Musa lagi bertanya jawab dengan Tuhan, bertawar-tawar dengan Tuhan, sampai nanti ke Firaun, Firaun lagi dengan orang Mesir, orang Israel dengan orang Israel, panjang prosesnya. Tuhan izinkan itu. Dia bukan Allah dia Allah yang penuh hikmat. Jauh lebih berhikmat dari kita. Sehingga setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi selalu ada pelajaran di situ. Pakaianmu tidaklah menjadi bertubuhmu, kakimu tidak bengkak. Terus selesaikan sampai yang kelima. Maka haruslah engkau insaf. Nah ini, haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu, terus mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Mengajari, jadi ambil hikmahnya, apa pelajarannya di situ. Kaki tidak jadi bengkak. Pakaian tidak jadi buruk. Kasut tidak rusak. Makanan ada, bahkan turun dari langit. Begitu mau daging, Tuhan kasih daging. Meskipun memberontak, tetap Tuhan masih setia. Dan seterusnya, ambil pelajaran dari situ. Dan itu semua membuat kita makin mengenal Tuhan. Makin lebih intim dengan Tuhan. Pengalaman proses ini membuat kita makin dalam mengenal Tuhan. Dan ini tidak bisa kita wariskan kepada orang lain. Sebab orang lain perlu merasakan sendiri. Kita perkatakan kepada orang lain pun belum tentu dia mengerti. Nanti dia harus rasakan sendiri. Baru dia ada, oh saya mengerti, saya insaf, saya baru tahu ini. Jadi apa yang kita bisa lihat di situ? Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu baik. Selalu ada maksud di situ. Bahkan yang buruk sekalipun, yang kelihatannya buruk sekalipun. Insaflah bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Dan dia Allah yang jauh lebih hebat dari bapak manapun di dunia ini. Jauh lebih baik. Bahkan itu yang Tuhan Yesus katakan dalam perjanjian baru. Kamu yang jahat saja, bapak maksudnya kamu bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik bagi anak-anakmu. Apalagi bapamu di sorga. Bapak itu dalam konteks itu belum tentu bapak yang jahat seperti pikiran kita jahat, definisi jahat kita. Tapi sebaik-baiknya bapak kalau dibandingkan dengan bapak sorgawi, jatuh-jatuhnya bapak yang dibandingkan dengan bapak jahat. Karena terlalu jauh perbedaannya. Dia sangat baik. Dan belajarlah ambil pelajaran di situ. Lihat pelajaran. Dan belajar percaya kepada Tuhan. Nah, kembali sekarang. Keluaran pasal 3 tadi. Ayat yang ke-10 ulangi. Ayat yang ke-10. Ya, Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau Musa. Sekarang poin terakhir. Kenapa Musa? Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa Musa? Musa ini adalah pribadi yang Tuhan bangkitkan. Tuhan sudah persiapkan sejak dari lahir. Sejak dari kandungan, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah persiapkan. Tapi kita bisa lihat bagaimana persiapan itu mulai berjalan sejak lahirnya Musa. Lahirnya Musa, sebelum Musa lahir, sudah ada suatu perintah eksekutif dari Firaun. Untuk apa? Untuk membunuh anak laki-laki orang Ibrani. Nah itu setting kelahiran Musa. Itu latar belakang waktu ketika Musa lahir. Itu semua dalam tangan Tuhan.
Jadi Musa ini unik. Sejak dari lahir memang Tuhan sudah setel. Dia lahir di tengah semua bayi Ibrani harus dimatikan. 3 bulan dia dilepaskan Sungai Nil. Bertemu dengan putri Firaun. Dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dia dididik dalam hikmat orang Mesir. Dia berpendidikan. Mengetahui orang Mesir, mengenal orang Mesir. Dan di sisi lain, inang pengasuhnya adalah ibunya sendiri orang Ibrani. Dia kenal juga identitasnya. Nah, ini uniknya Musa. Sejak dari lahir Tuhan sudah persiapkan. Yang kita perlu tekankan di sini, poin yang perlu kita tekankan adalah ketika Tuhan panggil kita untuk suatu pekerjaan pelayanan, yakin dan percayalah Tuhan sudah siapkan kita untuk itu sejak dari kita lahir. Saudara percaya? Sejak dari lahir. Jadi Tuhan begitu mengutus orang, tidak dia utus tiba-tiba. Ada batu di situ diambil langsung dipakai, tidak. Sejak dari lahir sudah ada persiapan-persiapan Tuhan dalam hidup Musa. Demikian pun kita, saudara-saudara. Sebab kenapa? Nanti Tuhan pakai pengalaman hidup Musa. Pengalaman hidup di mana dia dikhianati saudaranya sendiri, Israel sebangsanya. Pengalaman hidup dia harus lari dari Firaun. Nah itu nanti terpakai. Bagaimana caranya lari dari Firaun, bagaimana caranya bertahan meskipun dikhianati oleh bangsa sendiri. Sebab nanti dalam perjalanan 40 tahun, Musa sedikit-sedikit mau dilempari batu. Dia harus dipersiapkan dulu mentalnya bagaimana rasanya dikhianati. Bagaimana rasanya tiba-tiba mau dilempari batu oleh sesamamu sendiri. Bagaimana caranya lari dari Firaun, dia sudah tahu. Musa unik. Dan setiap Tuhan mau utus, mau pakai seorang, Tuhan sudah siapkan sejak dari kandungan. Makanya sangat penting biasa dalam tengah-tengah jemaat di sini, begitu ada ibu yang sedang mengandung, kita masukkan dalam pokok doa yang sedang mengandung. Sudah harus tahu artinya itu. Kita sedang mendoakan sejak dari kandungan Tuhan sudah siapkan anak itu. Dan begitu dia lahir diserahkan. Kita doakan lagi di depan jemaat. Gembala bersama para penatua mendoakan. Untuk apa itu? Supaya ini terus Tuhan kerjakan sejak dari kandungan Tuhan sudah persiapkan dia. Bahkan pengalaman hidup yang menyakitkan itu salah satu bentuk Tuhan persiapkan. Musa dalam beberapa kesempatan yang lalu kita sudah tekankan, dia merasakan bagaimana terhianati saudara. Dia rasakan bagaimana berhadapan dengan Firaun. Dan dia harus lari dari Firaun. Sebab nanti dia akan bicara dengan Firaun. Dia harus punya pengetahuan tentang Mesir. Dia harus tahu bagaimana rasanya pegang kekuasaan. Memimpin pasukan. Tuhan persiapkan kita sejak dari dalam kandungan. Sebelum dunia dijadikan, tapi dalam persiapan dimulai konkretnya sejak dari dalam kandungan. Tuhan sudah rancangkan kita semua sehingga kita tidak perlu takut. Begitu ada suatu panggilan tugas pelayanan, kita katakan apa? Ini aku Tuhan, aku siap. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan sudah siapkan sejak dari dulu. Sejak dari dulu Tuhan sebenarnya sudah persiapkan, kita saja yang banyak menyangkal diri. Tuhan saya tidak siap, Tuhan besar sekali tanggung jawabnya. Tuhan begini, Tuhan begitu. Semua yang terjadi dalam hidupmu, titik komanya, mikrodetiknya, semua diatur Tuhan. Saudara percaya? Sehingga begitu Tuhan mau pakai engkau, tinggal engkau katakan, ini aku Tuhan, aku siap. Utuslah aku. Utuslah aku. Dan itu menjadi suatu kesadaran yang besar. Tapi Musa, sebab sejarah pengutusan baru awal, ini belum banyak mengerti. Nanti kita bisa lihat bagaimana Musa nawar-nawar, bertanya dengan Tuhan dan seterusnya. Kenapa Musa? Sebab Musa Tuhan, jadi bukan kata saya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 7. Musa Tuhan sudah persiapkan, Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai 25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai 25.
Kisah Para Rasul pasalnya ke-7 ayat yang ke-20. Ya. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Nah, Allah. maaf, coba baca dari ayat 19-nya supaya kita lihat setting waktu atau keadaan waktu pada saat Musa akan lahir. Ayat 19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Nah, inilah zaman di mana Musa akan lahir. Raja ini Firaun maksudnya, Raja Mesir, Firaun. Terus pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Terus 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Iya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya. Terus dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Terus dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, ini semua akan terpakai. Didikan, pengalaman, punya kekuasaan. Sebab nanti Musa akan memimpin bangsa kurang lebih 2 juta. Bangsa yang tegar tengkuk lagi. Jadi tidak ujuk-ujuk Tuhan langsung Musa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi Tuhan berkarya itu sudah dari jauh hari. Berkarya sudah sejak dari jauh hari. Dan semua itu karena kekuasaan Tuhan. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Terus pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Musa ini menikmati 2 dunia, dunia orang Mesir dan dunia orang Ibrani. Dan itu sangat unik, sebab sekali lagi Tuhan sudah persiapkan Musa sejak sebelum dia lahir. Terus ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Terus pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Dan ini pengalaman pahit. Ini pengalaman pahit. Saya sudah rela-relakan ambil suatu keputusan yang sudah tidak bisa dibalikkan. Membunuh orang Mesir itu suatu keputusan yang tidak bisa dibalikkan. Dan ingat apa taruhannya? Jabatannya. Harta kekayaan Mesir. Musa dalam tulisan Yosefus, itu tinggal tunggu waktu akan menjadi penguasa nomor 1 di tanah Mesir. Itu puncak peradaban di zaman itu. Tinggal tunggu waktu. Sebab karena situasi kondisi politik waktu itu. Musa akhirnya dia lakukan suatu keputusan yang sudah tidak bisa diulang ini. Kalau sampai dia bunuh ini sudah lepaskan semua artinya. Lepaskan tahtanya, lepaskan jabatannya, lepaskan dia punya identitas dengan Mesir, hubungan baik dengan Firaun, hubungan baik dengan mama angkatnya. Tapi saudaranya tidak mengerti. Bahkan saudaranya inilah yang nanti sehingga bisa bocor sampai kepada Firaun. Firaun mau berikhtiar membunuh dia. Dan ini pengalaman yang sangat pahit. Tapi semua ini Tuhan pakai. Nanti kita lihat terus sampai ayatnya yang ke-25. Terus ayat yang ke-25. Ya. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Ya, sampai ayat 35 terus. Tetapi mereka tidak mengerti. Terus? Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Terus? Mengapakah kamu saling menganiaya? Terus? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang akan mengangkat engkau menjadi pemimpin? Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Terus? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Terus? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Terus? Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Terus? Dan sesudah 40 tahun. 40 tahun, jadi tadi dia usia 40 tahun lari ke Midian, sekarang 40 tahun lagi.
muncullah itu peristiwa malaikat Tuhan menampakkan diri. Jadi usianya sudah 80 tahun. 80 tahun. Terus Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, ya, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. terus Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. terus Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. terus Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. 35. Musa ini Nah, ini perhatikan ini Musa ini terus yang telah mereka tolak, itu tidak dilupakan. Musa yang telah ditolak. Musa yang telah mereka tolak, terus dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? terus Musa ini juga telah Musa ini juga Musa yang pernah merasakan ditolak. Sebab kenapa nanti perjalanan kita akan lihat. Ketika kita pelajari kitab Keluaran kita akan lihat bagaimana seterusnya Musa bersama Israel di padang gurun. Kita akan lihat bagaimana tegar tengkuknya Israel. Musa yang ditolak, Musa ini juga, artinya Musa yang ditolak itu. Jadi semua pengalaman Tuhan sudah siapkan kita. Termasuk pengalaman yang pahit sekalipun. Yang pahit sekalipun, itu Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai, bukan artinya Tuhan setuju, tapi Tuhan bisa pakai kita. Tuhan pakai itu, Musa yang ditolak. Musa ini juga, terus Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Jadi yang mengutus dia Allah dan juga oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Tuhan pakai Musa. Ini juga yang terjadi sehingga kembali lagi apapun proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Saudara percaya, selalu ada pelajaran di situ. Bahkan kalau engkau bersabar, engkau akan lihat ternyata Tuhan persiapkan sesuatu. Ada sesuatu yang sedang Tuhan persiapkan bagi setiap kehidupan kita. Bertahan saja, tetap percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ada masanya. Usia 80 harusnya Musa tinggal diam-diam saja. Ternyata begitu usia 80 Tuhan baru mau pakai lebih lagi. Tuhan mau baru berkarya lebih lagi dalam kehidupan Musa. Percaya saja kepada rancangan Tuhan. Sebab tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah atur semua, Tuhan sudah persiapkan semua. Dan sebagai pembacaan terakhir kita baca dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk lahir, perhatikan Musa tadi lahir sejak lahirnya. Ada waktu untuk lahir terus. Ada waktu untuk meninggal. Ya. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, Musa Tuhan tanam di suatu singgasana, suatu keluarga bangsawan. Tapi kemudian Tuhan juga yang mengizinkan tercabut dia lari ke Midian. Terus ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk membunuh, terus ada waktu untuk menyembuhkan. Jadi selama 40 tahun Tuhan sembuhkan dan Tuhan perkuat Musa sambil dia belajar memimpin keluarga, terus ada waktu untuk merombak.
ada waktu untuk membangun, untuk membangun. Terus ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ya, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ya, terus ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, terus ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, iya, ada waktu untuk menyimpan, terus ada waktu untuk membuang, terus ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ya, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, terus ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. terus Apakah untung pekerjaan, saya ulangi, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Meskipun ada masa untuk menangis, jangan tolak itu. Ada masa untuk tercabut, jangan tolak itu. Ada masa untuk dirombak, jangan tolak itu. Sebab yang pegang masa dan mengatur masa adalah Tuhan. Dan pada ujungnya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikianlah kisah dari Musa, demikianlah juga kisah dari Israel. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. tetapi Manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. manusia tidak dapat. Dan disitulah kadang-kadang kita jatuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengerti atau menyelami. Hikmat kita sangat terbatas, pikiran kita sangat sempit. Kalau dibandingkan pikiran Tuhan, dibandingkan hikmat Tuhan, kita sangat sempit, kita sangat dangkal. Kita tidak diminta untuk menyelami pekerjaan Tuhan. Yang diminta kepada kita Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pegang saja bahwa Dia akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun prosesnya saat ini dalam hidupmu, percaya Tuhan baik. Dan percaya dalam kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, Dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji nama Tuhan, sampai di sini berkat firman Tuhan pada malam hari ini.